Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa teman berbuka sekalian, Anda sudah bergabung dengan seri kesayangan Anda, Teman Berbuka Makin Berkah dengan Islam Kafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini ada yang bisik-bisik di samping saya ya. Masya Allah. Seperti biasa, kita akan menemani Anda untuk menyambut buka puasa dengan ilmu Islam, insya Allah yang akan disampaikan secara apik dan manis oleh Ustazah-Ustazah. Kali ini Ustazah saja ya, satu di episode ini. Insya Allah, saya perkenalkan dulu Ustazah kita, Ustazah Faiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana keadaannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kesehatan. Alhamdulillah ya, di tengah kesibukan ini masih fit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, beliau adalah Ummu Warabatul Bait dan aktivis dakwah. Makanya hari ini ada di sini. Masya Allah, untuk berbagi dakwahnya kepada kita. Alhamdulillah. Syukron sudah menyempatkan diri ke sini, Ustazah. Oke, saya Balgis akan menemani Ustazah. Tadi lupa kenalan. Nah, Ustazah, ini kita mau bicara tentang makna kehidupan. Ya, Masya Allah. Kita lihat hari ini orang-orang itu sudah seperti banyak yang tidak mampu memaknai hidupnya, gitu. Kayak hampa gitu. Jangan nyanyi. Saya mau nyanyi dari lagu zaman dulu ini. Ini mungkin mau dijelaskan dulu gimana fenomena seperti ini, Ustazah. Ya, judulnya itu menjadikan hidup lebih bermakna. Berarti ketika hidup kita lebih bermakna itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya mau tanya dulu kepada Balkis. Kalau sekarang ini standar kebahagiaan orang itu apa ya? Gampang. Ya, harta, tahta, wanita. Itu 3 kata yang bisa merangkum standar kebahagiaan masyarakat ini saat ini. Tapi saya mau memberikan fakta. Contoh ya, artis, karena itu mewakili semua ya. Tadi harta, tahta, wanita. Penyanyi, ya Whitney Houston. Tahu Whitney Houston? Tahu lagunya? Jangan nyanyi lagi. Ya, jadi Whitney Houston itu dia ngedrugs dan kemudian didapati dia bunuh diri. Dia punya materi, dia punya harta yang berlimpah, tapi ternyata bunuh diri. Ya. Kemudian ada penyanyi namanya Kurt Cobain. Ya, itu bukan zaman saya. Iya, saya juga ya, masih umur 2 tahun. Iya. Jadi waktu itu dia sudah punya uang, sudah terkenal, punya istri yang cantik, Masya Allah. tapi dia bunuh diri. Ya, dia sudah punya harta, tahta, wanita. CEO Hyundai Motor, ya, dia juga bunuh diri. Padahal kalau dipikir dia CEO, punya banyak uang, tapi kok bunuh diri? Berarti ini bisa menampik standar kebahagiaan masyarakat yang ada pada saat ini, bahwa tidak selamanya harta, tahta, wanita itu mampu untuk memberikan kebahagiaan. Berarti kan ketika dia menjalani kehidupan itu belum bermakna, tidak bermakna sehingga dia depresi, kemudian bunuh diri. Berarti 3 patokan ini, harta, tahta, wanita, bukan kemudian menjadi standar seseorang. Nah, apa standarnya? Bagaimana kita memaknai kehidupan? Kita akan kembali dalam firman Allah, innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Berarti kan Allah sudah memberikan jalan ini, bahwa untuk kemudian mampu untuk memaknai hidup, berarti kita harus beribadah kepada Allah. Dengan beribadah itu, maka kita akan memperoleh kebahagiaan, walaupun bisa jadi harta, tahta, atau wanita bagi laki-laki itu dia tidak rasakan atau dapat. Contohnya siapa? Contohnya para nabi. Ya. Para nabi itu tidak memiliki anak.
ada yang tidak memiliki anak, ada yang kemudian hidup dengan materi yang kekurangan, tapi ternyata dia bahagia, dia memaknai kehidupannya dengan betul-betul bermakna, sehingga dia bisa bahagia. Rasulullah pun juga seperti itu, ya. Dia tidak kemudian bergelimang harta, ya, tidak kemudian tahta, ya. Mana banyak ujian lagi ya. Mana banyak ujian, punya istri iya, tapi tidak kemudian membuat beliau itu mengikuti dunia, tapi justru mengejar akhirat. Pun sama dengan para sahabat-sahabat yang lain, ya, sehingga memaknai kehidupan menjadi bahagia itu sebenarnya sederhana di dalam Islam. Tidak butuh kemudian harta, tahta, wanita, tidak butuh, tapi hanya butuh apakah kemudian Allah itu ridho atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu ataukah tidak. Dengan mengetahui yang seperti itu, kita akan merasa bahagia. Kita punya uang, kita punya pendapatan nih, misalkan kita punya pendapatan tapi hanya cukup untuk sehari-hari, kita bahagia. Kenapa? Karena itu kita peroleh bukan dengan hasil mencuri, bukan dengan hasil merampok, bukan dengan hasil menipu, bukan. Kita akan merasa bahagia. Dengan kebahagiaan itu kita menjalani kehidupan itu, kita tidak akan dikejar-kejar dengan sesuatu yang membuat kita depresi. Ya. Misalkan kita mendapatkan tanda kebahagiaan kita itu uang, hanya pinjaman online. Subhanallah. Ya dapat uangnya iya, tapi kan akan pusing. Ini bagaimana ya caranya mau kemudian bayar, ya? Karena ribanya meningkat, dikejar-kejarlah dia, temannya satu persatu ditelepon. Ya. Itu tenang tidak? Tidak. Jadi ketika kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, standarnya itu menurut Allah, maka kita akan mencapai kebahagiaan itu walaupun kita tidak bergelimangan harta, tidak kemudian dalam posisi mendapatkan tahta, dan tidak pula kemudian yang lainnya yang kemudian berbau duniawi. Jadi duniawi itu dikesampingkan, tapi kita mengejar akhirat. Nah, kok kemudian kita mau mengejar akhirat? Karena sebenarnya kita ini konsekuensi hidup di dunia itu pasti akan mati. Bahkan ada yang mengistilahkan kita berani hidup itu harus berani mati. Iya, seperti itu. Jadi berani mati dalam artian mati dalam keadaan yang diridhoi juga Allah, ya. Jadi berani hidup itu berani mati. Kita di dunia ini kan cuma sementara. 70 tahun kali ya, atau 90 tahun. Ya walau alam ya, karena ajal itu kan tidak ada yang tahu. Bisa jadi kita meninggal setelah ini, atau 2 hari yang kemudian, 3 hari kemudian, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Apakah kita sebagai seorang muslim takut? Kan tidak. Karena kita sudah menjalani kehidupan itu lebih bermakna sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kita tidak akan merasa takut ketika kemudian kita sudah sampai pada ajalnya. Tapi yang harus kita ketakuti apa? Ketika kita dalam meninggal itu dalam keadaan su'ul khotimah, bukan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang harus kita takut, bukan dalam saya takut deh saya nanti meninggal dalam keadaan ditabrak, ya, atau dalam keadaan saya sakit apa. Bukan itu yang dipikirkan. Tapi yang harus dipikirkan bagaimana menghadapi ajal itu ketika nanti di yaumul hisab, ketika Allah meminta pertanggungjawabannya kepada manusia terkait dengan perbuatannya selama di dunia, itu sudah mampu itu manusia itu mempertanggungjawabkannya. Karena dia sekali lagi mampu memaknai hidupnya dengan ala yang diinginkan oleh Allah, dengan ala Rasulullah SAW sebagai panutan kita, sebagai uswatun hasanah kita. Nah, ketika kita meninggal kan ada 2 tempatnya, mau masuk surga atau mau masuk neraka. Ya, alhamdulillah kita masuk di surga. Tetapi kan
tidak bisa dipungkiri karena di yaumul hisab nanti sebesar biji zarah sekalipun kejahatan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bisa jadi ya mampir sebentar di neraka. Ini setelah mampir sebentar, tapi kalau di neraka itu waktunya di neraka itu beda lamanya dengan waktu di dunia. Nah, ada mengatakan 1 hari itu sama dengan sahabat. Wallahu a'lam. Subhanallah. Jadi, aduh, sampai ada yang bilang ya, kalau manusia saya kan cuma sebentar di neraka, cuman mungkin kayaknya saya bisa menerka ya mungkin ya dia 1 hari 2 hari, setelah itu saya akan kembali ke surga. Ya enak betul memang. Dikiranya cuma mampir duduk-duduk aja gitu mampir duduk-duduk melihat, oh itu loh keadaan neraka begini loh. Oh itu ada nih manusia yang punya dililit apa begitu. Nah, seperti itu. Dan hukuman yang paling ringan di neraka itu adalah berjalan di atas bara api sampai otak mendidih. Tentu ya dihidupkan kembali, begitu lagi seterusnya. Jadi tempat kita itu cuma di 2, surga ataukah neraka. Nah di surga itu Allah sudah membagikan kepada kita bagaimana keadaan di surga, ya. Bagaimana kemudian ketika ada keinginan langsung ada di hadapan kita. Masya Allah. Mau makan ada nih, tinggal niat ada. Minum ada sungainya juga. Ya, kita tinggal duduk-duduk santai. Tiba-tiba. Mau mencuci ada pelayannya. Ada. Subhanallah. Nggak usah pikir aduh kalau kita di luar rumah aduh ini cucian piring ya sudah 2 hari tidak dicuci, 1 hari tidak dicuci, aduh pakaian saya sudah seminggu nih, aduh saya mau pakai apa. Tidak ada pikiran yang seperti itu. Jadi santai. Tidak ada rasa iri, dengki, sombong apa. Lelah nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi itu yang membuat selalu bahagia di surga nanti itu karena tidak ada perasaan-perasaan ya, perasaan-perasaan yang seperti itu tidak ada, marah tidak ada, akhirnya selalu bahagia, senang, ya. Senang berada di surga. Dan itu yang kita inginkan kan. Nggak mungkin kemudian kita bercita-cita masuk ke neraka. Nggak mungkin, kita cita-citanya masuk di surga. Nah berarti kemudian ketika kita di dunia ya harusnya amalan kita yang diperbagus. Amalan yang kemudian Allah sudah berikan tuntunannya lewat Rasulullah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah kalau kita mengerjakan amalan-amalan yang kemudian standar kebahagiaannya itu melenceng dari Islam, maka yakinlah ketika menjalani kehidupan dia tidak akan pernah merasa bahagia, tidak akan pernah merasa bahagia. Coba lihat artis ya, coba kalau kita lihat artis mungkin di penampakannya bahagia, tapi yang tadi kita contohkan kasus bunuh diri yang banyak uang dan sebagainya, berarti ada rasa kekosongan yang dirasakan. Ya, ada rasa kekosongan ketika dia sudah mendapatkan semua itu. Ini mau ngapain lagi nih? Saya sudah dapat semuanya, tapi kok saya rasa kosong begitu ya. Saya rasa bosan. Sampai ada artis kan yang kemudian keluar dari dunia entertainment. Kenapa? Karena dia merasa kayak capek, lelah, ya punya banyak uang, punya banyak fans, popularitas ada, tapi rasa hampa di dalam dirinya. Itu karena apa? Karena itu tadi, dia belum dapat makna kehidupan yang hakiki, yang kemudian Allah perintahkan kepada manusia, sehingga dia tidak merasa bahagia dalam menjalani. Dapat uang iya, tapi kerja kerasnya subhanallah sekali. Jadi konten kreator, itu pikirannya tuh nggak pernah lepas itu dengan dunia. Nanti mau tidur dia berpikir, aduh besok saya mau konten apa ya. Bangun tidur, aduh saya ini bangun ini saya mau konten apa ya. Dia pikirannya jalan terus itu untuk dunia. Dan mengabaikan apa-apa yang diperintahkan Allah biasanya. Ya, dia mengabaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengabaikan ibadah. Sehingga kemudian dia tidak akan merasa bahagia. Yakinlah ketika kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan ala Rasulullah SAW, dengan perintah Allah,
kita akan merasa bahagia. Harta itu misalkan kita cuma punya uang hari ini 10.000, 5.000, tapi kita yakin sama Allah bahwa Allah akan senantiasa membantu hambanya ketika hamba itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sederhana itu. Kalau misalkan kita punya cuman makan tempe sehari, nggak mungkin nggak makan daging mungkin dalam sebulan, tidak ada masalah. Ya, kita akan terus merasa bahagia. Hal-hal sederhana di dalam kehidupan itu bisa membuat kita bahagia ketika kita senantiasa memaknai itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini sebenarnya hal-hal simpel tadi ya bisa membuat kita itu tenang aja. Tapi pada realitas yang kita hadapi ini, orang itu jadinya ya, yang sebenarnya bisa tahan hidup dengan sederhana aja, jadinya tidak ridho gitu, karena mungkin ada bisikan-bisikan gitu. Bisikan-bisikan Insya Allah ya, bisikan-bisikan tren gitu, atau tetangga misalnya, kok belum beli ini, kok belum ini, kok belum itu gitu, atau lihat si artis ini dia pergi ke sini, coba lihat dia bisa begini gitu. Jadinya kayak kita teraruskan tidak bisa hidup qanaah gitu. Kita teraruskan mengejar dunia karena sistem yang ada di masyarakat saat ini memang mengajarkan seperti itu. Sistem kapitalis saat ini kan memang mengajarkan yang seperti itu kan. Kapital modal. Jadi di otak manusia sekarang ini itu bagaimana mengejar materi, mendapatkan materi, menikmati materi, dan namanya sekuler, fasulin anil haya. Jadi ya sudah, di dalam kehidupan itu tidak boleh agama turut campur di dalamnya. Ya, cukup apalagi agama itu pada ibadah-ibadah saja. Tetapi untuk dalam pergaulan, untuk dalam sistem ekonomi dan sebagainya itu tidak boleh nih masuk agama, misalkan di sistem ekonomi. Ya terserah, saya mau pinjaman online, saya mau kemudian riba, ya silahkan saja. Tidak boleh nih agama masuk untuk kemudian mengatur, tidak boleh loh riba. Kita teraruskan. Masyarakat itu sekarang teraruskan dengan mengejar duniawi. Maka wajar kemudian generasi sekarang ini mengejar duniawi dan kemudian melupakan akhirat. Bukan hanya sih generasi muda saat ini, tapi memang masyarakat secara umum kebanyakan, karena memang kita difasilitasi yang seperti itu. Difasilitasi yang seperti itu terlena sehingga melupakan akhirat. Kadang mereka itu nanti mengingat akhirat itu kalau mau mati meninggal, ya nanti sudah tua atau lagi sakit gitu. Ya nanti ingat Allah. Tapi senang-senang enggak ingat Allah. Subhanallah. Kita kan menjadikan dia manusia yang kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Tapi yakinlah ketika dia mendapatkan itu, dia tidak akan pernah kemudian merasakan kebahagiaan yang hakiki seperti apa. Dia mungkin bisa jadi bahagia pada saat itu, tapi ada rasa was-was. Misalkan dia punya banyak harta, dia bahagia pada saat itu, tapi dia juga akan rasa was-was. Kenapa? Karena dia takut nanti ada perampok, nanti kemudian usahanya ini mengalami rupiah anjlok, kemudian mempengaruhi usahanya. Jadi pikiran-pikiran yang seperti itu, ketika kemudian standar kebahagiaannya kita itu adalah pada materi, ya, kepada duniawi, kita hanya merasakan kebahagiaan sesaat, atau bisa jadi kita tidak pernah merasakan kebahagiaan pada hal-hal yang sederhana. Jadi kan capek sebenarnya, kalau dipikir capek itu, kalau mau mengejar dunia itu tidak ada habisnya, capek kita. Mengejar standar kebahagiaan itu dengan materi itu tidak akan pernah kita raih sebenarnya. Kita tidak akan merasa rileks ketika kita dalam menjalani kehidupan. Ada saja yang mau dikejar. Padahal kalau dunia mau dikejar kan tidak ada habisnya sebenarnya. Haruslah kemudian menjadikan hidup itu lebih bermakna sebenarnya. Sekali lagi dengan judulnya itu, dengan memaknai hidup itu, kita akan menjadi manusia yang bahagia. Tidak akan ikut arus ya tidak apalah, misalkan tetangga saya punya
kulkas, ya saya alhamdulillah ya masih diberikan Allah bisa membeli lauk. Ya tinggal kita pilih saja yang mana lauk yang tidak gampang basi, atau kita beli lauk yang kemudian bisa sekali kita olah dengan sekali makan. Kan orang-orang pun juga lalu seperti itu ya. Cuman karena perkembangan ya akhirnya fasilitas dipermudah sehingga standar hidupnya itu pada fasilitas-fasilitas yang ada. Punya HP tapi tidak bahagia dengan HP sekarang. Kenapa? Karena ada keluaran HP yang baru. Jadi dikejar terus updatean dunia merek ya. Dikejar terus, nah ada kan habisnya. Nggak akan merasa bahagia. Ini bukan berarti kita anti kemapanan ya kalau berbicara tentang ini ya Ustazah, tapi masalahnya adalah mengejar-ngejar itu dunia yang kayak nggak pernah cukup gitu ya. Dan akhirnya itu standar kebahagiaannya. Betul. Jadi standar kebahagiaan itu memang perlu diluruskan untuk saat ini. Berulang kali saya katakan bahwa standar itu harus diperbaiki sesuai dengan kacamatanya Allah. Sesuai dengan standarnya Allah, bukan dengan kacamata manusia, tapi pada Allah. Ya, sehingga Allah itu tidak melarang kita untuk menikmati dunia, tidak. Ya. Seandainya Allah melarang, maka para sahabat yang kaya itu pasti kemudian tidak ada yang kemudian kaya. Ya. Tetapi maknai kehidupan itu, menikmati kehidupan itu, tetapi dengan ya standar kebahagiaan yang memang Allah perintahkan. Mau punya mobil ya silahkan, ya. Mau punya banyak uang ya silahkan. Ya, yang penting standar kebahagiaannya itu kemudian kembali bahwa saya punya uang dan saya merasa bahagia ketika saya menginfakkan, mensedekahkan uang saya sebagian, sepertiga, atau bisa jadi semuanya ya untuk kepentingan umat, untuk membantu masyarakat. Akhirnya dia akan merasa bahagia, tidak menjadi orang yang bakhil, kikir. Ada kan sekarang banyak ya punya banyak uang, tapi kemudian dia menyantuni, tapi hanya untuk prestise, mau dilihat orang, buat nambah follower, ya nambah followers juga, subscribers, atau dia sedekah tapi dengan uang dengan hartanya yang paling minimal, karena takut uangnya itu habis. Apakah dia bahagia? Apakah itu kategori bahagia? Kan tidak, karena merasa was-was uangnya itu akan habis. Capek. Ya Allah. Capek sekali kalau mau kejar dunia, capek sekali. Tapi coba kejar Allah, coba kejar akhirat, tidak akan pernah merasa capek, karena Allah sudah memerintahkan kita bisa melakukan itu pada hal-hal yang sederhana, yang tidak membutuhkan modal. Nah, ini berkaitan dengan mengejar Allah. Mungkin bisa dikasih kisi-kisi ke kita semua. Gimana Ustazah untuk mengejar Allah gitu? Mendekatkan diri mungkin ya, biar maknanya hidupnya bermakna, mungkin ada beberapa hal. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, kita harus yakin dulu sih, apa sih tujuan kita hidup di dunia itu? Ya, kita harus yakin dulu tujuan kita hidup di dunia apa. Kalau kita sudah tahu tujuan kita diciptakan di dunia, terserah deh pendapat masyarakat. Kenapa itu pakai baju gamis, orangnya lagi hamil. Kenapa sih kerudungnya itu model tempo dulu? Kenapa sih kerudungnya itu enggak match dengan warna gamisnya? Itu kita tidak akan anggap pendapat dari masyarakat. Yang kita anggap itu adalah bagaimana Allah memandang kita. Karena sudah mengetahui bahwa ketika kita hidup dunia itu adalah untuk beribadah pada Allah. Saya memakai baju, saya memakai pakaian yang syar'i itu karena Allah perintahkan. Ya. Yang penting saya sudah menutup secara syar'i, ya, sesuai dengan yang Allah perintahkan, sudah saya bahagia, senang. Berarti orang mau bilang apa ya terserah. Jadi kita harus memaknai dulu hidup kita, harus mengetahui tujuan hidup kita itu apa. Kita mau
kita hidup di dunia itu untuk apa sebenarnya. Nah setelah itu ketika kita sudah memaknai bahwa saya mau beribadah kepada Allah, maka kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita kemudian akan mengejar akhirat. Kita akan merasa diawasi oleh Allah. Dan seperti itu. Kita akan menuntut ilmu Islam, ya. Karena kita merasa kurang. Kita kemudian akan menasehati orang-orang sekitar kita. Karena kita memang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya seperti itu. Jadi kalau mau dibilang tips and tricksnya, mungkin langkah yang awal itu merenungi, ya, dari mana kita berasal, untuk apa kita ke dunia, dan setelah itu mau kemana. Yang akhirnya nanti akan membuat betul-betul pemikiran kita, pemahaman kita itu memang betul-betul hanya untuk Allah. Tapi kalau kita menjawabnya itu saya di dunia untuk senang-senang, ya, biar mau dibilang bagaimanapun juga, sholat yuk, apa yuk, nggak akan bisa, ya, kecuali Allah memberikan hidayah. Tapi hidayah pun juga itu ada ketika hidayah itu dikejar, ya, ada perenungan di dalam diri kita. Masya Allah, ya. Biar aktivitas nanti sesuai dengan perintahnya Allah. Iya, betul. Masya Allah. Nah, itu dia ya teman-teman berbuka sekalian. Kuncinya adalah tadi merenung dulu ya, memahami kehidupan kita itu dari mana asalnya, terus kita di dunia mau ngapain, dan di akhirat nanti akan ada apa, kayak gitu, sehingga nanti hidup ini bisa dimaknai dengan sesuai keinginan Allah. Masya Allah, biar nggak depresi. Nggak depresi, nggak sedikit-sedikit pikir bunuh diri atau sad boy. Lagi golongan sad boy, sad girl, ya, yang ditinggal pacar nangis, mewek-mewek sampai ada yang bunuh diri, nggak seperti itu. Karena itu bahagianya itu bukan di situ. Iya. Standar bahagia tadi ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya Ustazah, ini teman-teman sudah mau berbuka semuanya. Jadi kita juga harus membatasi diskusi kita. Masya Allah, luar biasa mencerahkan ya. Teman-teman yang masih merasa hampa-hampa, tolong dijalani tadi ya tips-tips tadi. Masya Allah, jazakallah khairan Ustazah. Sudah membagikan ilmu kepada kami. Ya, saya juga. Terima kasih sudah hadir ya dengan berbagai kendala tadi. Alhamdulillah berada di sini sudah terbuka. Mohon doanya untuk kelancaran aktivitas kita semua, dan kami juga mendoakan teman berbuka sekalian agar Ramadannya sukses, insya Allah. Saksikan terus teman berbuka selama Ramadan ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.